البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para alimil ulama yang sama kita hormati, diantaranya guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Nasir selaku sesepuh Kampung Bambon, guru kami Ustaz Haji Marta selaku ketua DKM Mushola Nurul Huda, guru kami Ustaz Haji Marhamin, guru kami Ustaz Haji Abdul Harith SPDI, guru kami Ustaz Haji Hamim Ibrahim, guru kami Ustaz Haji Nahrawi SPD, dan yang sama kita hormati Bapak Chandra Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW, Bapak Wagiono Wakil Panitia, Bapak Haji Musamak Sekretaris Panitia, aparatur desa yaitu Bapak Lurah Haji Eko Supriyadi beserta bininya, dan juga Bapak Haji Sain Sekdes Raga Jaya, Bapak Haji Sumantri Ketua RW 07, Bapak Haji Yopi Tendi RT 03, segenap Karang Taruna Pemuda Garis Doyongki Kampung Bambon,
RT 03 RW 07 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, dan segenap para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka Musola Nurul Huda memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Titik. Mari teladani akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Titik. Siang orang bikin dari baca. Dan juga terkhusus bil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan ilmu buat kita semua, sahabat saya Al-Mukarram Ustaz Ki Haji Ferdi Hussein, pimpinan Pondok Pesantren Manbah Hidayatul Ma'arif, dan segenap para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya makmuman saja sama guru Ferdi karena udah jam 12 kurang 2 jam. Udah malam boy ya. Yang enak doa langsung makan, setuju? Saya nambahin aja bahwa beliau Rasul yang kita peringati malam ini adalah sosok manusia yang paling sempurna. Kering banget dikit, aneh aku bang ini, efeknya dikit ambil dah, ya, jangan kering banget. Ayo, mana tuh bang Son, abang Son, T1, ya tambahin dikit ini kontrolnya. Ya monitor, cek low, belum dikasih cek jadi galau. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia paripurna. Duduk mang. Nah iya, orang jadi ngingetin gua gitu. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasul. Ini mah nggak ceramah nih, pok kita kongko aja nih ya bang. Pak Ustadz, saya kan ini guru Rasulullah ngajar, ya kan? Jangan kecilin guru, makanya guru itu profesi Rasulullah juga. Ini ada yang bilang guru adalah beban negara, Lo ngomong enak aja Pak ya, nggak punya polok. Pak Ustadz, saya kan ini mau balik, Rasulullah dakwah. Pak Ustadz, saya kan ini pedagang, Rasulullah dagang tuh, ya kan? Pak Ustadz, saya kan jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya kan politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustadz, saya kan kepala rumah tangga, Rasulullah juga punya anak bini, ya kan? Kepribadian Rasulullah komplit, mau nyontoh apa aja nemu paket komplit. Maka malam ini kita peringati kelahiran beliau dengan tema kita memperingati Maulid Nabi. Mari teladani akhlak mulia. Bangkunya kempukan. Pok, bicara akhlak Nabi paling nggak ada duanya udah akhlak Nabi. Dimana kita tahu Rasulullah kita baca dalam riwayat sejarahnya, rawi yang kita sering baca, rawi itu. Ini kita kadang-kadang kan sama rawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apa. Pas ditanya isinya au. Makanya bang, orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Bener nggak? Lah iyalah, lagu mah nggak pakai diapalin juga, hafal sendiri. Makanya ulama dulu bikin sejarahnya pakai lagu. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Adhiya Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Orang kalau suruh ngapalin lagu sama sejarah, saya yakin cepetan duluan lagu apalnya. Nih buktinya nih, saya tes nih. Hafal pas ini. Gara-gara sebotol dia jalan hobi anak, yang penting kalau lagi pasti ada, tambah lagi
sebotol idi. Nggak pakai diapain, hafal dewek ya kok. Tuh, makanya ulama dulu bikin sejarahnya pakai lagu biar gampang dihafal, gampang diingat. Maka di Rawi kita baca tuh di Barzanji, apa kata Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji, kemuliaan akhlak Nabi. Apa kata Rasulullah dikatakan dalam Maulid Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Ada kan di Rawi? Ada kan kok? Nyaut apa? Ada kan? Tahu artinya? Bukan begitu dah. Udah malam. Tuh. Di situ dikatakan Rasulullah apa? Rasulullah orangnya syadidal haya, sangat pemalu. Beliau Rasulullah sangat tawadu, syadidal haya'i wa tawadu. Beliau orangnya pemalu, Nabi orangnya sangat rendah hati, enggak sombong. Nabi orangnya maluan, Bang. Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, kok dari Ka'bah rusak, angin kenceng. Niup gamis Nabi, kesingkap itu gamisnya cing. Terus kelihatan betisnya Nabi dari orang-orang bawah tuh, lu pada ngeliatin, ketahuan. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa malu? Betisnya kelihatan orang dari bawah kok. Tibang betis kelihatan malu. Nabi tibang betis. Nabi bang, tibang betis kelihatan malu. Orang sekarang kan udah malu banyak yang putus. Emang kelihatan banyak ya bang. Kadang-kadang di depan TikTok lagi live, rambut udah beriak merah kayak bada jonggol, pakai kaos ketat, ketek ngablak, ya kan? Banyak kan begitu kita liatin. Makanya perempuan disuruh tutupin aurat, pakai jilbab kok, jangan pakai pakaian terbuka. Kita nih orang laki, amalan kita sering angus gara-gara ngeliat model begitu. Udah dia aja diliatin, udah nggak liatin emang lewat sendiri. Kadang-kadang kita dari salahin, dasar laki mata telanjang, buaya darat. Itu dikata buaya darat, dia lubangnya. Bahaya nggak ada lubangnya. Disuruhnya pakai jilbab itu pok, bukan yang dipakai di palempok, itu kudungan namanya. Beda pok jilbab sama kudungan. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan, kayak model gamis. Kalau sekarang ada cewek kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi pakai kaosnya ketat, celananya juga ketat. Secara hukum agama masih haram. Kenapa haram bang? Karena ampun masih kepajang. Ini mudah, baru paham. Nih maka Nabi aja betisnya kelihatan malu. Nabi betisnya kelihatan malu bang. Syadidal haya, sangat pemalu. Dan tawadu, rendah hati, enggak sombong. Pangkat lebih tinggi dari kenabian. Pangkatnya Nabi lebih tinggi dari 124.000 Nabi. Pangkatnya Rasul lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelar beliau itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para Nabi dan Rasul. Nabi itu dijamin masuk surga. Rasulullah dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang udah dihapus kok sama Allah. Diusap udah nggak punya dosa. Tapi Nabi pangkat tinggi, kagak sombong. Kita kan aneh, pangkat baru timbang jadi bini RT itu tengil buat lagi. Ada buat bukan RT sini, bukan RT sini, sono kok di luar negeri, luarnya lagi dah. Dan kita kadang-kadang pangkat baru timbang jadi bintang 3, bintang 4 aja pada pede banget, bola sombong banget, bintang kaleng di pundak. Apa yang disombongin timbang kaleng. Saya juga banyak di rumah bintang kaleng tempel aja di pundak. Jangan sombong, Nabi pangkat ini nggak sombong. Bintang kaya jalan udah nginjek tanah. Jelana kali itu kan. Nabi gak sombong. Nabi nih bu, akhlaknya luar biasa. Dikatain Nabi nggak marah, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah, diteror, mau dibunuh, diancam, kagak marah, nggak balas. Nabi kok.
Mana buktinya Ustaz? Lah ada riwayat sejarahnya. Waktu Nabi lagi jalan kok berduaan sama Siti Aisyah. Lagi jalan mesra gandengan tangan. Ada orang kafir lewat ngasih salam, cing. Salamnya beda bang. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain orang kafir. Assamu alaika. Samun artinya racun. Assamu alaika ya Muhammad. Diterjemahin, mampus lu Muhammad. Nabi kata mampus. Nabi kata mampus. Bocah diem lo. Masukan bocah sini. Nabi kok dikata marah? Enggak. Yang marah siapa ibu? Siti Aisyah yang marah. Dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah. Assalamualaikum wa la'natullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Lu perempuan bang. Lo tahu aja. Dari gaji 1 ngulangin 3. Nanti emang jadi seorangnya. Mana Rasulullah? Enggak tuh. Tapi Rasulullah pegang tangan Siti Aisyah. Apa kata beliau? Mahlan mahlan ya Humairah. Tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu balikin aja wa alaika. Udah cukup, nggak usah ngegas. Assalamualaikum ya Muhammad. Wa alaika. Mampus lu Muhammad. Lu juga. Nabi nggak marah. Nabi nggak marah. Apalagi kemuliaan akhlaknya, dikatain gak marah, mau ke masjid diludahin, kan tahu sendiri ceritanya bang. Dari atas rumah Nabi diludahin, mau ke masjid, ngelihatnya atas, ya Allah diludahin, senyum beliau Rasul. Besok lewat lagi ibu, diludahin lagi, senyum lagi Nabi. Ketiga harinya masih lewat di situ, tetap diludahin sama orang kafir tuh, masya Allah bang, nggak marah, tetap Rasulullah senyum. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin cing. Nabi betapa tengok di pinggiran gang masjid. Kan sahabat ngegur, ya Rasul nyari siapa sih? Kayaknya ada yang dicari. Enggak ada yang dicari kok. Cuma saya lagi heran aja. Heran kenapa sih ya Rasul? Saya biasanya lewat sini udah ada langganan. Kok kenapa langganan saya nggak ada ya? Langganan apa sih? Diludahin. Oh si Fulan itu ya Rasul yang ngeludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu, saya kena COVID kali. Panas dingin kok, meriang, gigil tuh orang. Nabi buru-buru pulang bang. Apain pulang? Ambil makanan. Berangkat langsung nengokin ke rumah yang sakit. Padahal yang sakit yang ludahin. Nggak nemu yang model begini. Akhlak Rasulullah di depan kita mah nggak ada kok. Nabi sampai datang ke rumahnya beri salam. Assalamualaikum. Yang lagi sakit mah kok di atas balai lagi kekurung. Ngerintih aja dia. Assalamualaikum. Habis vaksin kali dia. Panas dingin kagak asian ya, kena Sinovac. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pasti kata langganan, kaget bang. Nabi masuk, yang sakit duduk di hadapan Rasulullah. Ngomong itu yang sakit, sodakta ya Muhammad. Engkau benar Muhammad. Engkau benar. Tiap hari aku sakitin. Engkau tiap hari aku ludahin. Sekarang aku sakit. Satu pun teman belum ada yang jenguk. Padahal teman koalisi banyak di grup. Grup ya. Kamu lebih dulu jauh saya. Saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Nggak nemu begini kok. Nggak nemu. Orang udah kita diludahin begitu sih. Lain urusan ya kan. Aku mana juga gua ongsok lu, gua oyok-oyok lu, gua pleter ukuran lu, gua udah lu, ya kan. Enak aja lu gelar, gua gulung. Lu jual, gua borong. Habis gerobak-gerobaknya gua borong. Tapi Rasulullah akhlaknya begitu mulia. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak orang kafir. Masya Allah kok. Dikatain gak marah,
dihina nggak marah, diludahin nggak marah, masih mending begitu cing. Lagi ceramah Nabi, lagi dakwah di Taif, di kota Taif beliau lagi ceramah, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, Nabi disambit bukan disambut, berdarah jidat Rasulullah yang mulia, kening beliau berdarah karena ditimpukin. Apakah Rasulullah marah bang? Enggak. Yang marah itu malaikat Jibril. Jibril marah melihat Rasulullah ditimpukin, nyamperin malaikat Jibril. Jibril marah, kok bu Allah bang, jenderalnya malaikat marah. Nabi ditimpukin, Nabi jenderal malaikat yang marah, nyamperin Nabi, ngasih tawaran luar biasa, tawarannya nggak tanggung-tanggung. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin buat tibanin ini gunung Uhud? Jangan Jibril. Emang apa sih, Mat? Ini kalau bahasa kita, emang apa nggak mau lu gue tawarin? Jangan dong, saya kan dakwah jangka panjang Jibril. Kalau orang tuanya ini saya ceramain nggak beriman, terus saya tungguin anaknya, siapa tahu anaknya beriman. Jibril luar biasa Nabi. Jibril kesel, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalau anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Pas itu anak kafir lagi udah mati aja tibanin. Jangan Jibril, jangan. Kalau anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya kok. Barangkali ninggal ya, cucunya beriman. Oh, beriman. Terus mau apa kamu? Sekarang mau doa aja dah. Saya doain yang nimpukin. Bayangin po bang, Nabi ditimpukin, yang nimpukin itu didoain sama Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih hidayah, ya Allah kasih petunjuk buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Nabi ditimpukin berdarah, yang nimpukin didoain sama Nabi. Kagak nemu udah agak batu, kagak nemu. Itu namanya batu. Kagak nemu udah kok. Enggak nemu. Minum dulu. Beneran ya. Ini dah. Ini meredakan panas dalam. Sariawan tenggorokan kering dan bool pecah-pecah. Lu ketawa aja lu. Emang bool lu nggak pecah. Lu perhatiin apa kalau cebok ya kan, raba-raba ada pecah lah pasti. Kenapa bol mengkilut? Gua kasih cepet nih kalau bisa jawab ya. Kenapa bol mengkilut? Tadi nggak tahu kan? Karena dicuci doang dia nggak ditis kan? Terus kok tawa aja kok dia aja salam dong Ustaz sepeak dulu namanya kok tawa mulu. Ya tawa lah daripada puyeng kita. Ini ngumpul begini tawa sambil ngaji daripada di rumah bengong. Orang yang kagak tahu cuma dua cing, yang satu sakit, yang satu tambah banyak diem gitu. Saya mah kalau teman punya serius-serius saya ke teman ini. Waktunya ngaji ya kan, waktunya hiburan gak ngapa-ngapa lah. Waktu serius banget hidup, gue sok banget mana-mana pakai tasbih di bawah tasbih. Duduk ke sorban yang sehat, sorban duduk ke ban Vespa, gue lagi jalan subhanallah. Yang kata apa itu? Subhanallah. Ada cewek lewat, dia nunduk ke PA itu. Saya mau ketemenin yang begitu pada serius banget hidup lu. Tawa aja udah. Daripada mikirin laki gak pulang-pulang, tawa aja. Laki hitam pakai didoain. Ya Allah, putihkanlah suami saya ya Allah. Kalau bakalan sih, biar hitam yang penting keras. Keras kemauannya, empok pikirannya. Ya Allah, Nabi kok ditimpukin kagak balas malah didoain, yang nimpukin ini kan akhlak ini akhlak ini. Coba kalau saya digituin, wah main urusan.
Kagak ada lo kena. Umpama nih, ini umpama nih kan direkam nih. Banyak no streaming, no kan rekaman. Dan potong ini videonya biasanya kan warga plus 62 SRS kan netizen kan potong-potong aja ya kan. Iya nih umpama Tile lagi ceramah saya ditimpukin pakai batu berdarah jidat saya. Datang Jibril ngasih tawaran. Umpama ini mah Tile apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Buat tibalin tuh buat orang yang nimpukin lo. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin aja semua udah. Itu kalau Tile, iya Nabi mah luar biasa bu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong, dikatain dihina, enggak marah ibu. Apalagi kemuliaannya. Ini ngomongin akhlak Nabi. Kemuliaan akhlak Nabi kok. Yang dirawi yang kita bahas. Ya po. Nabi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip kelakuan akhlak Nabi dengan apa? Nabi itu bu dengan orang miskin sering duduk bareng sama orang miskin, sayang sama orang miskin, cinta sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang miskin sayang, cinta. Makanya kita yang rasa jadi orang miskin jangan kecil hati, Nabi demen sama kita. Sampai Nabi berdoa bang, Nabi sampai berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin ya Allah, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin ya Allah. Tuh Nabi doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah mpok abang baca doa begitu? Gak ada cing, enggak pakai doa begitu, mau udah turunan susah kita. Iya susah ada turunan, engkau miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelang sapisan. Miskin lengket buat sama kita. Tapi biar kita dikata orang miskin, jangan hina orang miskin, bener bang? Kadang-kadang dihina mulu, dapat sumbangan namanya raskin, enak buat kita. Singkatan itu raskin, beras orang miskin. Kita kayak dibedain kok. Ganti apa istilahnya, jangan raskin, ya kan? Orang kaya makan raskin, kan gak pantas. Dia berasnya beda dong, raskai. Iya lah. Bahkan orang miskin itu diatur undang-undang, jelas bang. Baca Undang-Undang Dasar 45, amanat Undang-Undang Dasar begitu. Fakir miskin dipelihara oleh negara. Seluruh kekayaan negeri kita ini dipelihara oleh negara, milik negara, dikelola sebaiknya oleh negara. Untuk apa? Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tuh amanat undang-undang. Ngapa lu korupsi, ya kan? Enak banget kita. Baru berdiri dewan doang dapat tunjangan 3 juta sehari, 100 juta gaji, tunjangan lain lagi ya kan. Girang banget lagi gua diumumin naik gaji, joget-joget, tak boleh. Rakyat lagi susah, enak-enak digoyang-goyang ya kok. Rakyat marah, demo habis semuanya kok. Lu jarahin dia, syukur. Gitu flexing mulu, ini rumah saya, ini mobil saya, ini rakyat marah, ya kan. Bapak Roy Suryo lagi nyari jasa Jokowi, ngapa ketemu jasa Saroni? Ya kan. Kembalikan flash diskku. Ada alat ketemu. Ini lompat geter. Empongnya kan tuh ya di media sosial ya, di medsos nih ada ya. Nemuin alat lompat yang geter itu ya. Agak taunya korek kok. Tadi korek. Sama aja usah pasal jangan yang lain. Dia mau nyinggung, ya gue nyinggung kalau bukan yang undang gua. Kita belain rakyat ya bu. Iya, Nabi aja nyontohin demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Bahkan Nabi bu nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Nabi yang nyuruh. Di kampung kan kadang-kadang masih banyak yang terbalik. Giliran orang kaya yang undang keburu-buru, giroh banget. Orang kaya mati mimpin tahlil, 1000 dibaca.
laki-laki pengen lentuk, makannya enak-enak, hanya jelama bacanya. Gila orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar udah cing, kelar ya. Aja pikir biasanya kuntet. Nah, dari paling juga biasanya dalamnya Korea negeri mau bihun gitu. Siap, jangkalan banget lo. Jangan benci sama orang miskin. Jeritan batin orang miskin didengar oleh Allah. Disebut kaya kan ada yang miskin. Orang kaya duitnya banyak, lu jangan macam-macam sama orang susah. Ntar kalau mati siapa yang gali kuburan lo? Orang miskin. Yang tahlilin siapa? Orang miskin. Yang gotong ke kuburan lu siapa? Orang miskin. Mana ada orang kaya mau turun ke kuburan? Gak ada kok, benar. Jangan sombong lo, jangan sombong lo, jangan sombong lo. Orang kaya, makanya kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, pelit sama orang miskin, pelit sama anak yatim, kan juga liatin aja kok, duitnya habis diporotin dokter. Iya, liatin aja kalau dia pelit, habis diporotin sama dokter, kena gula, berobat, liver, jantung. Ya kan? Stroke, gula, liver, jantung, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak di atas balai, emang enak, duit banyak begitu ya kan? Nggak enak lah, makan disuapin, cebok-cebokin, jemur ke kursi roda, 8:30 masukin lagi, didorong lagi, besok mana, jemur lagi, anaknya jemur lupa ngangkat. Main game aja anaknya main ML, aja, pas sama 12 baru ingat, bapak belum angkat ini. Ini kagak tahu bang, babanya udah ulen, kering, angus. Najong lah. Iya, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar. Kalau semuanya konglomerat, akan ada pembangunan. Kalau semua jadi atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Ada atasan pasti ada bawahan. Empok pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya. Tawa aja kok, tawa. Biar gira hati, pikiran bang, tawa aja. Ya, saya mau orang PA. Nggak apa-apa, yang penting buat tawa. Lihatin mbok abang nawain orang PA kan, berarti sama-sama PA. Ya Allah, Nabi demen sama orang susah. Nabi kok. Apalagi bang kemuliaan akhlak Nabi, baca dirawi lagi. Wa yamshi ma'al armalah. Salah satu adab Rasulullah, beliau Rasul bang kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda tua nih, berarti kan nenek. Nabi di belakang ngiringin. Belakang jalan yang ngiringin, bukan berarti mau niat bokongnya janda. Nah nenek apa dilihat? Dipakai legging aja depan kendor. Sorry nenek, bercanda nenek. Nabi kalau jalan bareng sama nenek di belakang bang, kenapa di belakang ngiringin? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Itu adab akhlak Rasulullah. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Oke ngomong lagi tuh anak muda, melek buat aki-aki. Akhirnya aki-aki ditinggal kok. Aki-aki nyemplung di belakang agak tahu dia. Aki-aki nyemplung di belakang dia agak tahu. Maka kita diajarkan adab akhlak Rasulullah luar biasa kemuliaannya, sampai Allah memuji beliau Rasul, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji, sesungguhnya engkau wahai Muhammad terdapat budi pekerti yang agung pada dirimu. Luar biasa kok Nabi. Maka maulid selesai malam ini, kelar maulid, peningkatan akhlak, berubah akhlak kita dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Selesai maulid, akhlak kita bisa rubah melalui apa? Hubungan kita kepada Allah semakin meningkat, kualitas ibadah. Amin.
Musola Nurul Huda, cakep, gede. Saya yakin sholat jamaahnya penuh, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. 3:30 marbot udah nyalain speaker. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Di kampung saya kalau subuh begitu, sama kan di sini ya. Bangun tapi apa tawa sih nggak begitu. Kalau belum bangun juga, marbot suruh ganti cara banguninnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, subuh. Itu yakin kok laki kita langsung bangun. Siapa yang mati lu? Bininya ngomong, lu bang yang mati kalau bangun-bangun. Bangunin, makanya subuh laki kita bangunin. Subuh bangunin laki kita ya, kok subuh bangunin ya, laki kita subuh bangunin. Apanya yang dibangunin? Orangnya bangunin. Masjid kita musola cakep, insya Allah kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita. Musola rame, syiarnya rame. Biarin tetangga baru doyan ke musola, jangan usir mulut. Tumben bang ke musola, terus bisa kabur. Antepin aja orang baru doyan. Udah belajar sayang malah lambat nggak masalah, orang baru belajar. Johor 2:30 boleh. Baru belajar bang, antepin. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Nabi dakwah sekaligus, basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan ditakut-takutin, yasiru wala tuasiru, mudahkan orang jangan disulitin. Nabi dakwah pakai akhlak, beliau ngajak bukan ngejek, beliau ngerangkul bukan memukul, pakai argumen bukan pakai sentimen. Maka kelar maulid, ayo doyan kita ramein majlis taklim, ngaji udah cing. Ngaji, bapak-bapaknya ngaji, anak mudanya ngaji, emak-emaknya kan ngaji enak, rapi kalau kita ngaji. Kenapa sih Ustaz dari masih kecil kita disuruh ngaji, mulu ngaji kagak ada batas waktunya po. Dari mulai kita di bedong bang, sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Mujur ngalor juga amil juga yang bedong. Tuh yang tukang mandi orang mati kan di kampung saya namanya amil. Kedua mujur ngalor juga habis juga. Baik-baik yang amil. Siapapun dipegang hamil mati. Ya hamil itu orang pilihan. Oh, ada aja dia kok firasatnya tahu dia ada yang mati. Asal ada burung batang bunyi mulu dia di musola. Kotak. Ada yang mati besok, ada yang mati begitu kan. Yang lebih akurat ada burung kata dia. Kalau ada burung bunyi, tuik. Tuh hamil artinya ngomong. Ada job nih. Ditunggu-tungguin mau dari pagi kok ada pengumuman ya. Sampai Johor belum ada juga, sampai asar gak ada pengumuman. Pas maghrib ini yang mati di kampung saya ambil gitu. Ya Allah, makanya ngaji aja udah kan resep kalau ngaji cing. Ustaz repotan, saya mau ngaji repot banget, sibuk kerjaan banyak kok. Siapa juga repot bang, ngomongin repot ya kan. Iya, dari muda kerja repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Kapan mau ngajinya? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Emang lama kita ngaji? Enggak lama, paling lama 2 jam, sejam 2 jam lah ngaji kita. Kumpul begini nih, Masya Allah, ilmu dapat, ibadah jadi bener. Mau bisa kita ajak datang aja ikutin guru. Oh, nanti kata guru saya tuh diceritain orang meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, ditanya sama malaikat munkar nakir, kagak nyaut itu orang. Marabbuka wa man nabiyuka, kagak nyaut. Malaikat sampai pegang nanya, laporan sama Allah, ya Rabb, mohon maaf orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzakh. Saya tanya kagak nyaut. Kata Allah, siapa yang lu tanya? Romanya si orang kampung. Iya begitu. Orang sini, ya coba periksa dulu.
Masih hidupnya bagaimana rapotnya? Ternyata diperiksa, bang, po ini orang masih hidupnya ngajinya rajin banget. Gurunya belum datang, dia datang duluan. Temennya belum nyampe, dia nyampe duluan. Speaker belum dihidupin, ambal belum digelarin duluan. Ngajinya getol, rajin. Cuma satu diajarin sama gurunya, agak paham-paham. Diajarin sama gurunya nggak ngerti-ngerti, nggak bisa-bisa. Orang yang model begitu kata Allah, malaikat jangan lu tanya yang model begitu. Biarlah aku akan kasih dispensasi, dapat muktafar. Apa itu? Dispensasi keringanan, bebas dari pertanyaan kubur. Alhamdulillah. Tiba gara-gara ngajinya getol luang kok. Sampai segitu Allah memuliakan orang yang nuntut ilmu. Duduknya kita di majelis ilmu, oh bisa kagak. Guru kita bawa kitab, ikut aja udah bawa kitab. Pak Ustaz gak bisa baca kitab, saya bawa. Apa sih usahanya tibang bawa? Guru kebet. Nah, guru tutup. Udah ditutup masih kebet aja. Temen nyolek halaman berapa lu kebet? Gue bilangnya tuh. Datang doang begitu dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Boro-boro teh. Terawihnya jadwal imam, apalagi 1000. Malam ini terawih imamnya dia ya. Lama. Dia juga lama, dia lama pindah ke terawih, boro-boro 1000. Pahalanya luar biasa. Dosa kita dirontogin, diusap, dihapus, ditipek, digebek. Raba dada kita masing-masing, bang. Kok semua kita ini pendosa kok. Sama, yang ngomong juga sama, mak. Dosanya banyak, emang tukang ngomong, salahnya di omongan. Makanya saya diomongin orang, ya sih gue pikirin. Wajar gue diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Dosa kita yang kecil-kecil ngaji begini dirontogin, dihapus oleh Allah. Dosa orang tua ada, saudara, teman, tetangga. Sudah dosa melaki depok. Kabur kali. Berangkat ngaji laki diperintah. Sebab mulut. Gue ngaji dulu bang. Kalau hujan, jemuran langkat ini. Bukan orang sini. Oh kok. Di kok. Bu, ya Allah, dosa kita dirontogin, alhamdulillah. Silaturahim kita nyambung. Orang yang rajin silaturahim ama mati rada jauh. Nih dosa dirontogin, silaturahim dapat, rezeki kelihatan, umur jadi panjang. Datang kemari kita dikasih rezeki tuh sama panitia. Oh, habis sudah kali. Malam ini kita makan, besok pagi udah kita buang. Segitu doang udah kok, masuk kamar mandi, nongkrong, relakan kita pergi. Boro-boro kita tengok, jatuh siram ya kan. Iya, tapi ada pahala yang begitu besar. Rajin silaturahim, umurnya kita jadi panjang, ama mati rada jauh. Israel udah pegang catatan, ada catatannya. Ada. Tanggal 17 Oktober. Rebo malam Kamis mau berangkat ke kampung Raga Jaya. Ngapain ke sono nyambut nyawa orang sono ya roh. Emang ada catatannya? Ada nih saya pegang. Berangkat, cepetan. Hati-hati saya cabut. Berangkat ke kampung sini. Pas mau dicabut orang yang gak ada bang. Di rumah gak ada. Israel laporannya Rob, orangnya kemana? Gak ada ini katanya. Ada tangannya pergi murid. Nah murid kemana? Mau sholat Nurul Hidayah. Udah. Oh jangan. Mati boleh. Tunda. Jangan dicabut. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang murid. Mana ada yang pulang sih. Ya Allah dengar ceramah kan mau bangun tahajud lagi tahajud Israel nyampe lagi kagak jadi lagi ya Rob orang tahajud tunda subuh aja ntar. Habis subuh juga begitu, habis sholat subuh dia ingat ntar mau sholat duha sebelum masak laki gue doain lagi berangkat ngojek. Laki usaha ngojek dia doain ya Allah rezeki laki saya lagi ngojek kalau masih di atas langit turunin apa. Kalau masih di bawah bumi keluarin apa. Kalau masih ada yang jauh deketin apa. Kalau masih ada yang dikit banyakin apa. Kalau masih ada yang haram halalin apa. Boleh doa pakai ngapa. Ada ngapanya ngapa-ngapa. Tuhan juga dengar. Pas mau dicabut ya Rob lagi duha orangnya
udah. Ih, laporan, saya kelamaan di kampung ini ya Rob. Dari malam sampai pagi belum dapat gorengan ini. Udah pindah, akhirnya pindah pokok bedahan. Yuk kita tingkatin ibadah kepada Allah, mumpung dikasih sehat, ada kesempatan sama Allah. Jangan pakai ngomong ntar ngaji nunggu tua-tuaan. Iya, kalau umur panjangnya kok sekarang aja udah kerasa. Allah kasih teguran, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa umur atas 4 pala 5 udah berasa semua. Mata yang tadinya awas udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah berlentur, ya kan po, gigi banyak yang gugur, diajak ngomong udah ngelantur, makan cuma bisa mau bubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Semuanya kita lagi nunggu kematian, maka manfaatin. Allah ngasih waktu, manfaatin buat kita. Waktu dikasih, maka kita hidup dibatasin waktu. Waktu itu ada batasnya, sama kita dibatasin waktu. Jangan coba-coba kita tidak sadar sama waktu, karena semuanya itu Allah batasin waktunya. Sampai Allah bersumpah pakai atas nama waktu. Saking pentingnya waktu. Wal asri, demi masa, demi waktu asar. Wal duha, demi waktu duha. Ini kan semuanya waktu. Jangan sampai kita itu terlena sama waktu. Waktu kan kadang-kadang cepet banget. Yang namanya waktu tahu-tahu. Rasanya baru kemarin tuh bocah masih anak-anak, udah gendong anak sekarang. Rasanya kemarin kita masih jadi emak, udah sekarang udah jadi nenek, ya kan kok. Tuh. Rasanya baru kemarin Jumat, udah Jumat lagi. Rasanya baru kemarin puasa Ramadan, ntar Februari kita udah puasa lagi. Ya kan? Waktu cepat banget. Jangan sampai kita disindir. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Buka di YouTube, judulnya Sorga Neraka, yang nyanyi Subro Al-Farisi. Ada paketan ya? Ada paketan yang banyak kok, jangan paceng, paketan goceng, muter lagi. Kita semua dibatasin waktu, maka Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Di atas 60, di bawah 70 itu rata-rata umur umatku. Siapa yang bilang? Nabi yang ngomong. Maka kalau nyontoh Nabi kan 63 doang jatah Nabi tinggal di dunia. Nabi wafat 63 tahun. 63. Kalau nyontoh Nabi segitu doang cing tuh, 63. Makanya yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Nih harap makan yang enak-enak udah. Jangan pakai pantang-pantang, membuat aja udah sebulan lagi. Syukur-syukur dapat boh. Kita lagi nungguin kematian, manfaatin. Kalau kita ngaji ibadah jadi benar, usah nyuruh doang, kagak nyuruh saya, ngajak. Sampai sekarang saya masih datang sama guru kumpul di pengajian, buka kita masih belajar terus, kita belajar. Kalau kita ngajak namanya bareng-bareng. Kalau bareng-bareng jadi orang soleh kan enak, bareng-bareng jadi orang pintar kan enak, bareng-bareng ke surga kan enak ya cing. Almar'u ma'aman ahabba, kita dikumpulin bersama orang yang kita cintai. Di dunia kita kumpul bareng sama guru kita, bareng tar ke surga sama guru kita. Yang punya guru bakal kumpul di surga sama gurunya. Yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sana? Guru dipanggil duluan sama malaikat. Guru, cepetan masuk surga. Kiai Ustazah masuk surga duluan. Lalu malaikat, murid saya belum nyampe dari kamu sini. Udah kayak duluan, pasti periksa ke surga, kagak ada. Guru protes, malaikat mana? Kata murid saya udah duluan ke surga. Seimplang, saya longok, kagak ada.
Mungkin tempat cuma 2 di sini, kan ada 2, surga neraka. Coba cek murid lu ke neraka dulu kali. Lu bela-belain nama guru kok, belain nyari kita murid. Belum nyampe depan pintu neraka, ada yang teriak dari dalam, guru, guru. Dia kenal sama gurunya udah gak kenal, udah pada angus. Bagaimana kenalinya? Guru penasaran, dicoker-coker, korek-korek, emang belum dikenalin lah. Dulu Roh, lu ngapa di sini Roh? Ya Roh, lu kan ngaji sama gua Roh. Ngaji mau ngaji dulu, pulang ngaji guru siapa mau ngomongin mulu. Nyangkut duluan di situ. Maka kita kepengen bersama Rasulullah, cinta dengan Nabi, cinta dengan Rasul, dijamin masuk surga sama Rasul. Mana buktinya? Nih Pok, hujan ya? Hah? Ini berarti udah kode. Belum makan juga ongkos ini. Bu, dulu Nabi Bang waktu khutbah pegangan batang korma mulu. Batang korma dipegangin sama Rasulullah. Pas begitu sahabat ngelihat, kesian Rasulullah ya, kalau khutbah pegangan batang korma mulu, kita bikinin mimbarnya. Akhirnya sepakat itu sahabat, mimbar dibikin, mimbar jadi. Rasulullah khutbah Bang, naik ke atas mimbar, enggak pegangan batang korma lagi. Baru beri salam, sahabat itu bingung, ada suara orang nangis. Siapa yang menangis ini? Orangnya nggak ada, tapi suaranya ada. Ternyata yang menangis batang korma. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang korma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Aku cinta kepadamu ya Rasul. Sekarang ada mimbar aku nggak dipegang lagi. Aku khawatir kau nggak sayang kepadaku. Rasul bilang, kau akan masuk surga bersamaku. Alhamdulillah. Buah mau dimakan oleh penghuni surga karena udah kondisinya pada begitu. Jadi minum salon bang, WP jangan salon bang, mahal ini salon ini mahalan servis daripada sewahnya ini ya. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Terus ikuti jejak langkah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada sunnahku, dia cintalah kepada diriku. Siapa yang cinta kepada diriku, maka dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Wa'funi karim, wa'funi karim, wa'funi karim ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaytaha birahmatika ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.
Terima kasih ibu bapak, banyak kurang banyak kesalahan. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Kalau sudah hati memeluk gunung, apa dari gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Jangan lupa hati-hati di jalan. Yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia agar bisa membagikan konsumsi untuk para jamaah laki-laki, agar bapak-bapaknya bisa duduk terlebih dahulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول نادى الإله فاستجبتم وبادرتم إلى لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى وانشطة الرسول دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى القضاء الجزيل لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول نادى الإله فاستجبتم وبادرتم إلى الوعد الجزيل لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى القرار الجزيل وصلتم فاجتمعتم وانتصرتم وكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فجانا بكم شرفا تطال أما بالنزول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى القدر الجزيل على يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نصر والبتول سألت الله
إلى المولى واسطة الرحمن